Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku dosen pengampu Islam, Sains dan Peradaban, Dr. Erpin Effendi MPD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan. Sebelumnya kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami tentang integrasi sains dan agama. Saya Tiara Olivia sebagai pemateri kedua, dan rekan-rekan saya ada Nur Latifah sebagai pemateri pertama, ada Muhammad Zainul Hibni sebagai pemateri ketiga, dan terakhir ada Sausan Nahwa sebagai pemateri keempat. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Nur Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dengan NIM 25010317. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan bagian latar belakang dan pengertian integrasi sains dan agama. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang ini sendiri itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada sains dan agama sering dianggap terpisah. Banyak orang yang menganggap sains hanya membahas fakta dan penelitian, sedangkan agama ini membahas tentang keimanan dan ibadah. Karena itu, keduanya ini sering dianggap berbeda. Adapun contohnya itu seperti dalam pelajaran IPA, kita belajar bahwa proses terjadinya hujan secara ilmiah, sedangkan dalam agama itu hujan dipandang sebagai rahmat dari Allah. Terus poin kedua yaitu dalam Islam, ilmu dan agama saling melengkapi. Nah, ilmu ini mengajarkan bahwa mencari ilmu adalah bagian dari ibadah, karena itu ilmu pengetahuan dan agama tidak bertentangan, tetapi saling mendukung. Contohnya dalam pelajaran biologi, kita mempelajari tubuh manusia, sedangkan agama mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga kesehatannya. Nah, poin ketiga yaitu integrasi diperlukan agar perkembangan ilmu tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman. Nah, ilmu dan teknologi harus disertai nilai agama agar digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya itu seperti internet. Nah, internet ini dapat digunakan untuk belajar, mencari ilmu, dan berdakwah, bukan untuk menyebarkan informasi yang tidak penting atau buruk. Nah, yang keempat itu ada mendorong lahirnya generasi yang cerdas dan berakhlak. Nah, integrasi sains dan agama ini bertujuan untuk membantu generasi yang pintar dalam ilmu pengetahuan sekaligus memiliki akhlak yang baik. Adapun contohnya yaitu seorang dokter tidak hanya ahli dalam bidang kesehatan, nah tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap pasiennya. Nah, jadi latar belakang dari integrasi sains dan agama ini adalah karena banyaknya orang yang menganggap bahwa sains dan agama merupakan dua hal yang terpisah. Padahal dalam Islam, ilmu pengetahuan dan agama saling melengkapi. Nah, sains juga membantu manusia memahami alam semesta, sedangkan agama memberikan pedoman moral dalam penggunaan ilmu tersebut. Oleh karena itu, integrasi sains dan agama diperlukan agar perkembangan ilmu pengetahuan tetap sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan dapat membentuk generasi yang cerdas serta berakhlak yang baik. Nah, lanjut di karakteristik integrasi sains dan agama. Nah, pada poin pertama yaitu sains dan agama saling mendukung. Jadi, sains membantu menjelaskan fenomena alam, sedangkan agama memberikan pedoman hidup. Contohnya seperti sains menjelaskan proses hujan, nah sedangkan agama ini mengajarkan bahwa hujan adalah karunia Allah atau Tuhan. Nah, pada poin kedua, ilmu pengetahuan berlandaskan nilai spiritual. Pengembangan ilmu tidak hanya berdasarkan logika dan penelitian, tetapi juga memperlihatkan nilai-nilai agama. Seperti teknologi. Nah, teknologi ini digunakan untuk membantu kehidupan manusia, bukan untuk merugikan orang lain. Nah, yang ketiga ini menekankan tanggung jawab moral. Ilmu yang dimiliki harus digunakan secara jujur dan bertanggung jawab. Seperti peneliti tidak boleh memalsukan hasil penelitiannya karena dapat merugikan banyak orang. Nah, yang terakhir ini bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ilmu pengetahuan adalah memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Seperti penemuan obat-obatan digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup manusia.
Nah, jadi karakteristik integrasi sains dan agama adalah bahwa sains dan agama ini saling mendukung, bukan saling bertentangan. Pengembangan ilmu pengetahuan tetap memperlihatkan nilai-nilai spiritual dan moral. Tujuan akhirnya adalah memberikan manfaat bagi manusia serta menjaga kehidupan dan lingkungan. Nah, jadi kesimpulan akhirnya yaitu integrasi sains dan agama adalah upaya menyatukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman agar ilmu itu tidak hanya menghasilkan kemajuan teknologi, tetapi juga memberikan manfaat dengan membentuk akhlak yang baik. Nah, selanjutnya yaitu model-model integrasi sains dan agama. Model-model integrasi sains dan agama terdiri dari 4 model. Pertama, integrasi matematika dan agama. Kedua, ada integrasi biologi dan agama. Ketiga, ada integrasi fisika dan agama. Dan terakhir, ada kimia dan agama. Pada slide ini menjelaskan tentang model integrasi atau penggabungan antara sains dan agama, khususnya pada pembelajaran matematika. Integrasi ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi dapat mengambil nilai-nilai keislaman dari ilmu yang telah mereka pelajari. Nah, di sini terdapat contoh yaitu perhitungan usia Nabi Nuh alaihi salam yang terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 14. Di mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Informasi ini dapat dikaji menggunakan konsep matematika, yaitu operasi hitung dan analisis angka. Contoh kedua ada dari kisah Ashabul Kahfi yang terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 25 yang menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Jadi totalnya yaitu 309 tahun. Informasi ini dapat digunakan untuk mempelajari konsep penjumlahan, perhitungan waktu, dan hubungan antara kalender matahari dan kalender bulan. Nah, melalui integrasi matematika dan agama, terdapat nilai-nilai keislaman yang tertanam, yaitu pertama ada ketelitian. Nah, di mana dalam matematika mengajarkan kita teliti untuk menjawab soal ataupun mengoreksi jawaban. Kesalahan kecil saja dapat menghasilkan jawaban yang berbeda. Sikap teliti juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dalam mengelola keuangan ataupun mengambil keputusan. Nah, kedua ada kejujuran. Nah, dalam matematika, hasil yang benar dapat diperoleh dengan proses yang benar ataupun jalan yang benar. Oleh karena itu, siswa diajarkan untuk jujur dalam mengerjakan soal. Sikap ini sangat sesuai dengan ajaran Islam yang sangat menekankan tentang kejujuran. Nah, ketiga ada berpikir secara logis sebagai bentuk tadabbur. Matematika melatih kemampuan kita berpikir secara logis, sistematis, dan berdasarkan bukti. Dengan berpikir logis, kita dapat semakin menyadari keteraturan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, integrasi matematika dan agama bukanlah dua hal yang berbeda, tetapi matematika dapat membantu kita mengetahui berbagai informasi yang terdapat dalam Al-Qur'an, sedangkan agama yaitu mendapatkan nilai dan tujuan dalam penerapan ilmu tersebut. Dengan demikian, matematika bukanlah soal angka saja, tetapi dapat membentuk karakter dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu integrasi biologi dan agama, merupakan menggabungkan antara nilai biologi dan nilai-nilai keislaman, di mana biologi mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya, sedangkan agama memberikan pemahaman bahwa semua alam semesta merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengintegrasikan keduanya antara biologi dan agama, siswa tidak hanya memahami konsep ilmiah saja, tetapi dapat meningkatkan keimanan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun contohnya yang pertama yaitu ada struktur tubuh makhluk hidup menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam biologi kita mempelajari berbagai sistem tubuh seperti
sistem pernapasan, peredaran darah, pencernaan, dan saraf. Semua sistem tersebut bekerja secara teratur dan saling mendukung, sehingga manusia dapat hidup dengan baik. Keteraturan dan kompleksitas ini merupakan tanda kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kedua yaitu ada penciptaan langit dan bumi yang terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 191. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman senantiasa mengingat Allah dan merenungkan penciptaan langit dan bumi. Dalam pembelajaran biologi, kita diajak untuk mengamati dan meneliti makhluk hidup sehingga kita dapat menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta. Nah, di sini terdapat nilai-nilai keislaman yang dapat kita ambil. Pertama, ada rasa syukur. Nah, setelah mempelajari bagaimana tubuh manusia dan makhluk hidup bekerja secara teratur, kita menjadi lebih bersyukur atas nikmat kesehatan, kehidupan, dan berbagai karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua ada kepedulian terhadap lingkungan. Biologi mengajarkan kita agar menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam Islam, manusia memiliki tugas yaitu sebagai khalifah, bertanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan, bukan merusaknya. Nah, ketiga ada kesadaran atas kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita mempelajari makhluk hidup, semakin terlihat bahwa setiap ciptaan memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Hal ini menumbuhkan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan hikmah yang sempurna. Jadi, integrasi biologi dan agama bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi dengan mengkaji biologi, kita dapat melihat bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Hibni dengan NIM 251010028. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang integrasi sains dan agama. Tadi kan teman-teman yang lain sudah membahas materi mereka masing-masing nih. Sekarang saya akan bahas materi saya, yaitu integrasi sains dan agama dalam bidang kimia dan fisika. Sebelum kita lanjut kedua bidang ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu integrasi sains dan agama, atau apa sih hubungan sains dan agama itu. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, bahwasanya integrasi sains dan agama adalah upaya kita menggabungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama, sehingga keduanya itu saling melengkapi. Nah, sehingga kita dapat memahami kehidupan kita sehari-hari dan alam semesta ini. Dalam agama, sains digunakan untuk mengkaji atau meneliti atau memahami ciptaan-ciptaan Allah. Sedangkan agama itu sebagai pedoman untuk memanfaatkan ilmu-ilmu itu secara bijaksana. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut ke integrasi kimia dan agama. Sebelum kita lanjut ke sana, kita harus tahu rincian apa sih itu ilmu kimia. Kimia adalah ilmu yang membahas tentang materi-materi, sifat-sifat, serta perubahan dalam suatu zat. Nah, dalam fenomena Islam, banyak sekali fenomena dalam Islam tersebut yang berkaitan dengan ilmu kimia. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Di sana dijelaskan bahwasanya bagaimana sih struktur terjadinya manusia, bagaimana sih langkah-langkah terciptanya manusia. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Sungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami, kata Allah, menciptakan air mani dan kami letakkan ke wadah yang kokoh, yaitu yang dimaksud kokoh itu yaitu janin. Nah, kemudian summa khalaqnal nutfata 'alaqah, kata Allah. Kemudian dari mani tersebut kami ciptakan segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian dari segumpal darah tersebut kami ciptakan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhama, kata Allah. Kemudian dari segumpal daging tersebut kami ciptakan tulang belulang. Fakasawnal idhama lahma. Kemudian tulang tersebut kami lapiskan dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbeda. Itulah contoh fenomena dalam Islam yang berkaitan dengan ilmu kimia.
Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu bagian integrasi fisika dan agama. Sebelum kita lanjut ke sana, kita harus jabarin dulu nih, apa sih itu ilmu fisika? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ilmu fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala dalam alam, entah itu gerak, energi, serta hukum-hukum alam. Nah, dalam agama, dalam Islam, dengan adanya keteraturan alam semesta menunjukkan adanya kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak juga dalam fenomena-fenomena Islam yang berkaitan dengan ilmu-ilmu fisika. Di antaranya contoh dalam surah Al-Anbiya ayat 33 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi khalaqal laila wan nahar. Allah menciptakan siang dan malam, wasyamsa wal qamar, menciptakan matahari dan bulan. Kullum fi falakin yasjudun, yang beredar pada edarannya masing-masing. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya matahari dan bulan berputar pada orbitnya masing-masing secara teratur. Hal ini sesuai dengan kajian dalam bidang fisika dan astronomi yang membahas tentang benda-benda yang ada di langit atau orbit-orbit yang ada di alam semesta. Nah, inilah pembahasan atau kajian-kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dan inilah penjelasan-penjelasan tentang kimia, integrasi kimia dan fisika dalam integrasi sains dan agama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari integrasi sains dan agama. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan kelebihan dari integrasi sains dan agama. Yang pertama yaitu dapat menguatkan iman dan takwa dari para peserta didik, di mana para peserta didik akan semakin yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena ilmu pengetahuan yang dipahami adalah sebagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membentuk karakter Islami, di mana hal ini tidak hanya dapat menambah wawasan, tetapi dapat membentuk sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang ketiga, materi pembelajaran lebih bermakna. Maksudnya, materi pembelajaran itu lebih mudah dipahami oleh para peserta didik karena dikaitkan dengan kehidupan dan nilai-nilai agama. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi belajar, yaitu para siswa akan lebih semangat untuk belajar karena para siswa menyadari bahwa menuntut ilmu itu merupakan bagian dari ibadah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan dari integrasi sains dan agama. Yang pertama, kekurangannya itu adalah membutuhkan guru yang kompeten, di mana pada pembelajaran integrasi sains dan agama, kita memerlukan guru yang paham terhadap ilmu sains dan nilai-nilai ajaran agama agar dapat menghubungkan keduanya dengan benar. Yang kedua adalah membutuhkan waktu dan persiapan lebih banyak karena pembelajaran perencanaannya itu lebih kompleks karena menggabungkan dua bidang ilmu. Yang terakhir adalah belum ada standar penerapan yang sama. Artinya, setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki model yang berbeda-beda, sehingga hasil yang didapat tidak selalu sama atau berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan integrasi sains dan agama. Di sini kita mendapatkan 4 model penerapan. Yang pertama yaitu saintifikasi Islam. Maksudnya, kita mengkaji ajaran-ajaran Islam melalui pendekatan ilmiah agar dapat membuktikan kebenaran dan manfaatnya. Yang kedua, islamisasi sains, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pembudayaan sains Islam berbasis wahyu. Maksudnya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, model penggabungan atau kombinasi, yaitu menggabungkan konsep sains dan konsep Islam secara seimbang dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan dari penerapan model integrasi sains dan agama itu ada 2. Yang pertama, menghilangkan dikotomi ilmu dan agama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa antara sains dan agama itu harus saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Yang kedua, membentuk insan yang berilmu dan beriman,
yaitu dapat menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus kuat secara keimanan dan akhlaknya. Jadi, kesimpulannya yaitu integrasi sains dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi sangat berkaitan. Integrasi ini dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika, biologi, kimia, maupun fisika. Integrasi ini menghasilkan pembelajaran yang holistik. Tujuannya yaitu membentuk generasi yang unggul secara intelektual, spiritual, dan moral. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.